Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan membahas tentang pengetahuan bahan daging. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas tentang jenis-jenis hewan pedaging, cara penyembelihan, pemisahan karkas dan non-karkas. Dan pada hari ini, kita akan melanjutkan tentang karakteristik daging dan penanganannya. Untuk karakteristik daging, adalah termasuk dengan tekstur. Kita akan membahas dulu tentang tekstur karena salah satu mutu tingkatan mutu daripada daging adalah dari segi teksturnya. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa jenis-jenis atau letak daging dalam satu lokasi karkas. Kita lihat di bagian kanan yang warnanya kuning ini adalah daging punuk atau disebut dengan cak. Kemudian di belakangnya ada rib, daging punggung atas. Kemudian pada daging punggung atas ini sebelah dalamnya ada loin dan sirloin. Kemudian ini adalah daging bagian ekor di bawah punggung ya, daging hip. Kemudian di bawah punuk ini bagian eh, paha atas disebut dengan brisket atau shank. Kemudian daging bagian perut disebut dengan flank. Mengapa harus kita berikan gambaran seperti ini? Yang pertama adalah persentase dari jumlah daging yang ada dalam satu karkas. Yang kedua adalah dalam hal letak daging dalam satu lokasi karkas ini berbeda teksturnya. Kenapa? Karena dalam tekstur ini akan berhubungan dengan alat gerak yang digunakan pada saat hewan hidup. Semakin banyak gerakan yang dilakukan oleh hewan pada saat hidup di lokasi karkas masing-masing seperti punuk, punggung, bagian paha atas dan bagian perut ini menahan berat dan juga dibawa sebagai pekerja. Nah, semakin banyak hewan bergerak dan dibawa sebagai pekerja, maka jaringan pengikat pada daging akan semakin banyak yang tumbuh dan mengakibatkan teksturnya menjadi lebih alot dan kurang empuk ya. Nah, kealotan daging ini merupakan salah satu penentu kurangnya mutu tekstur dalam daging. Ini juga sama ya. Ini adalah gambar di mana jenis-jenis daging yang berada di letaknya dalam satu karkas untuk tujuan pengolahan ya. Kita lihat ini eh, kita kalau ketemu di pasar ya di supermarket atau di swalayan kita sebutnya daging khas dalam dan khas luar sama dengan loin dan sirloin tadi. Nah ini di Indonesia untuk pengolahan-pengolahan daging ini banyak sekali ya. Ada daging empal, daging gulai, rendang dan sebagainya. Dan ini juga bermanfaat bagi eh, usaha-usaha pengolahan daging ya, seperti untuk membuat sate ya, kemudian dendeng, kemudian rendang, ini masing-masingnya di lokasi karkas yang berbeda. Nah, kita lihat eh, karkas dari berat hidup itu tergantung dari bangsa atau umur, lemak, dan juga pemberian pakan. Domba itu kita bisa mendapatkan jumlah karkasnya 50% dari berat hidup, sapi 55% dari berat hidup, babi 75% dari berat hidup, ayam 60-70% dari berat hidup, kelinci 45 sampai 65% dari berat hidup. Jadi masing-masing karkas itu berbeda persentasenya dari berat hidup. Nah, ini kita lihat jenis-jenis daging yang dipotong berikut tulangnya. Manfaat dari daging yang dipotong berikut tulangnya ini adalah supaya kita bisa mengetahui
letak daging dalam suatu karkas sehingga bermanfaat untuk tujuan pengolahan. Seperti daging paha, ada tulang pahanya ya, ada tulang iganya ya, sehingga kita bisa tahu oh iya untuk mengolah jenis-jenis olahan daging kita bisa melihat dari potongan-potongan karkas ini. Ini juga sama pada saat kita sudah mendapatkan karkas, kita akan melakukan perlakuan-perlakuan selanjutnya ya sebelum belum masuk ke pengolahan adalah pelayuan ya. Nanti untuk pelayuan akan kita bahas secara detail. Nah, ini kita masuk kepada komposisi kimia daging. Daging dalam 100 gram bahan itu kalorinya 207 kilokalori, protein 18,8 gram, lemak 14 gram, karbohidratnya sedikit sekali dalam bentuk glikogen ya. Kemudian ada kalsium, ada fosfor, ada ferrum, ada vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C. Komposisi kimia ini untuk berbagai jenis daging berbeda ya tergantung dari jenis ya daripada hewan-hewan pedaging. Kemudian air, komposisi kimiawi terbesar adalah air ya, baik air yang terikat dan air bebas sebanyak 65-80%. Berbagai perlakuan terhadap daging seperti penggilingan, pembekuan, pencairan atau towing, penggaraman, proses enzimatik, pemberian zat-zat aditif, dan pemanasan akan mempengaruhi kondisi akhir daripada daging. Karena pada saat pengeringan juga dagingnya uap airnya air akan menguap ya. Kemudian dalam proses enzimatik dengan menggunakan bubuk enzim atau menyuntikkan ke dalam daging antemortem itu juga akan mempengaruhi kondisi akhir pada daging. Kemudian protein. Protein ini berkisar antara 16-22%. Protein daging ini secara garis besarnya dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah protein myofibril. Protein myofibril berada di dalam serabut-serabut otot, aktin dan miosin. Kemudian protein stroma. Protein stroma ini berada pada jaringan-jaringan pengikat antar serabut otot dan juga jaringan-jaringan pengikat antar serabut otot dan tulang. Dan kemudian ada protein sarkoplasma. Protein sarkoplasma ini merupakan protein yang larut air yang jumlahnya 20% dari 100% komposisi proteinnya. Nah, komponen protein myofibril ini yang terpenting adalah dalam struktur serabut otot. Dalam otot itu ada serabut otot aktin dan serabut otot miosin yang letaknya itu secara bergantian di dalam struktur otot. Dan protein myofibril itu merupakan protein yang berlimpah ya, maksudnya yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan protein sarkoplasma dan juga protein stroma. Nah, di dalam protein myofibril ini di dalam otot itu sangat penting fungsinya ya dalam proses kontraksi atau terjadinya kekakuan otot dan juga hubungannya dengan relaksasi atau pengistirahatan otot. Saat kontraksi otot, aktin dan miosin ini akan saling membentuk formasi yang tumpang tindih. Tadi kita terangkan bahwa formasi aktin dan miosin ini beradanya letaknya bergantian ya. Dan pada saat kontraksi otot, formasi aktin dan miosin ini tumpang tindih dan membentuk protein kompleks yang disebut dengan aktomiosin. Nah, saat terjadinya pembentukan kompleks aktomiosin ini, maka kondisi otot itu disebut dengan struktur tertutup. Jadi, dan akhirnya dengan kondisi tertutup ini akan terjadi kekakuan otot. Kondisi sapi yang
akan dipotong dan penanganan setelah pemotongan adalah sangat penting ya dalam mengontrol kondisi kontraksi atau kekejangan otot ini yang pada akhirnya menentukan keempukan daging. Kemudian stroma itu merupakan jaringan pengikat ya, dan retikulum. Kemudian kolagen ya merupakan protein yang banyak ditemukan dalam organ tanduk, bagian ujung kaki, tulang, lutut, urat, tulang rawan, dan otot. Kolagen itu adalah jaringan pengikat yang berwarna putih, tipis, transparan, dan keras. Pada daging, kolagen merupakan faktor utama yang mempengaruhi keempukan daging setelah proses pemasakan. Karena dengan pemanasan, protein jaringan pengikat kolagen ini akan dapat diempukkan ya dengan pemanasan menjadi gelatin ya. Kemudian untuk jaringan pengikat elastin ini berada pada dinding sistem sirkulasi dan jaringan yang ikat yang terbesar di seluruh tubuh dan berperan memberikan elastisitas pada jaringan. Jaringan pengikat elastin ini berwarna kekuningan. Berbeda dengan kolagen, elastin tidak akan larut bila dipanaskan dan harus dipisahkan dari bagian daging karena dalam pemanasan jaringan pengikat elastin ini tidak akan bisa dihancurkan. Nah, kemudian selain itu ada retikulin yang jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan kolagen dan elastin dan umumnya terdapat pada hewan yang masih berumur muda. Kemudian ada protein sarkoplasma. Protein sarkoplasma terdiri dari pigmen, hemoglobin, mioglobin, dan beraneka ragam enzim. Protein sarkoplasma ini berada pada sarkolema, ya. Jadi setiap otot itu akan dilapisi oleh membran yang disebut dengan sarkolema. Nah, di dalam sarkolema inilah protein sarkoplasmanya berada, ya. Dan selain dari protein, juga ada sel-sel darah merah, mioglobin, yang merupakan juga cairan yang terdapat di dalam sel otot dan juga penentu warna merah pada daging. Hemoglobin itu akan membawa oksigen dari paru-paru menuju sel otot. Mioglobin yang terdapat dalam otot akan menyimpan oksigen yang dibawa oleh darah melalui hemoglobin. Kemudian kandungan mioglobin yang berbeda berhubungan dengan jenis sapi, umur, dan macam otot. Sapi memiliki kandungan mioglobin yang lebih tinggi daripada babi. Domba dewasa memiliki kandungan mioglobin yang lebih tinggi daripada domba muda. Sapi jantan memiliki kandungan mioglobin yang lebih tinggi daripada sapi betina. Jaringan otot yang lebih sering digerakkan, seperti pada otot diafragma, memiliki kandungan mioglobin yang lebih tinggi daripada otot longissimus dorsi. Jadi, jumlah mioglobin dan distribusi di dalam daging itu juga dapat menentukan secara visual daging berasal dari jenis hewan apa. Kemudian selain dari protein, enzim juga terdapat secara alamiah pada otot dan akan aktif saat daging mengalami proses aging atau pelayuan. Enzim proteolitik adalah enzim yang akan mendegradasi atau memecah protein miofibril yang berkontribusi terhadap keempukan daging. Jadi, daging harus di-aging pada temperatur dan jangka waktu tertentu untuk membuat proses degradasi protein miofibril yang sempurna. Hal ini akan terjadi pada saat daging mengalami kontraksi, otot mengalami kontraksi ya. Nah, dengan aktivitas enzim proteolitik ini, tentu saja kondisi otot yang kaku tadi akan kembali layu, tetapi untuk pelayuan ini kita butuh waktu ya untuk melayukan daging yang dalam masa kekakuan atau yang disebut dengan dalam masa rigor mortis. Ini adalah jenis-jenis asam amino esensial dan asam amino non esensial di dalam protein daging. Jadi makanya daging hewani merupakan juga salah satu bahan pangan yang bernilai gizi tinggi ya, karena
mengandung asam-asam amino esensial yang cukup lengkap dan juga asam-asam amino non esensial seperti arginil, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, penilalanin, treonin, triptopan, dan valin. Ini merupakan asam-asam amino esensial yang dalam tubuh manusia itu tidak dapat disintesis, tetapi harus didatangkan dari luar, yakni dari bahan-bahan daging ini. Kemudian asam-asam amino non esensial terdiri dari alanin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Kemudian lemak. Lemak pada daging itu jumlahnya berkisar antara 1,3 sampai 13% tergantung dari jenis ternak. Karakteristik lemak yang terdapat dalam jaringan lemak itu berbeda disebabkan oleh panjang pendeknya rantai karbon penyusun lemak dan tingkat kejenuhan asam lemak. Semakin tinggi kandungan asam lemak jenuh, maka lemak akan semakin keras. Lemak babi yang kandungan asam lemaknya kurang jenuh daripada lemak sapi, maka akan lebih lunak. Maka dari itu, tadi warna daging bisa menentukan secara visual bahwa daging dari jenis apa. Selain dari itu, jenis lemak dan distribusi lemak di dalam karkas itu juga dapat menentukan secara visual daging itu dari jenis hewan apa. Nah, salah satunya adalah dengan mengetahui letak dari lemak, ya. Lemak secara garis besarnya berada di dalam bahan daging itu ada yang disebut dengan lemak intramuskuler, yakni lemak yang berada di dalam otot, tetapi ada lemak yang berada di luar ekstramuskuler, ya, di luar daging atau di luar otot. Nah, lemak babi ini sebagian besar itu beradanya di ekstramuskuler, jadi di luar jaringan otot, sehingga lemak babi ini bisa dipisahkan karena juga lemak babi ini lemak yang lebih lunak, ya, karena asam lemaknya kurang jenuh, ya, lebih tidak jenuh sehingga dia lebih lunak dan bisa dipisahkan sehingga bisa menjadi bahan-bahan turunan seperti minyak, ya, dan apa namanya digunakan untuk shortening lainnya pada proses pembuatan produk-produk olahan daging. Nah, ini dia yang disebut dengan marbling. Jadi kita lihat untuk daging sapi, daging kerbau, ini lemaknya disebut dengan lemak marbling. Lemak marbling ini kita lihat adalah lemak intramuskuler di antara di dalam jaringan-jaringan otot ini, dan lemak marbling ini sangat menentukan rasa, ya, berkontribusi terhadap rasa dan juga dengan keempukan. Kenapa? Karena lemak salah satu komponen yang penentu rasa. Kemudian lemak juga pada saat kita memanaskan daging, jaringan lemak ini merupakan penghantar panas di dalam jaringan otot sehingga daging yang kita panaskan ini akan lebih mudah empuk, ya, dibandingkan dengan daging yang tidak ada lemak di dalam jaringan-jaringan ototnya. Marbling, ya, tadi merupakan butiran lemak putih, ya, yang terlihat oleh mata yang tersebar dalam jaringan otot. Marbling ini akan mencair saat daging dipanaskan, berkontribusi dalam cita rasa daging atau juiciness daging, memberikan aroma daging yang sedap serta berperan meningkatkan keempukan daging. Marbling lebih tinggi pada sapi yang diberi pakan biji-bijian daripada sapi yang diberi pakan rumput-rumputan. Daging dengan lebih banyak marbling akan lebih empuk dan lebih bercita rasa daripada daging dengan sedikit marbling. Namun bagi orang-orang yang lagi diet lemak, ya, tidak disarankan untuk mengkonsumsi daging dengan marbling yang banyak ini, ya, dan lebih baik mengkonsumsi daging yang marblingnya lebih sedikit di dalam jaringan otot. Kita lihat warna daging tadi dipengaruhi oleh mioglobin. Apa itu mioglobin?
Mioglobin ini terdiri dari protein-protein heme, jadi ada 4 cincin porfirin ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan kelompok protein heme, kemudian yang mengikat satu ion Fe, jadilah dia disebut dengan mioglobin. Karbohidrat pada daging itu jumlahnya 0,5 sampai 1,3%. Dalam daging ini jumlah karbohidratnya sangat kecil ya. Kandungan karbohidrat dalam tubuh hewan itu disimpan dalam bentuk glikogen atau yang disebut dengan gula otot. Glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Jumlah asam laktat akhir akan menentukan berapa besar pH akhir daging. pH daging akan mempengaruhi warna, daya ikat air, dan juga keempukan daging. pH daging yang dianggap normal adalah 5,6. Nah, bila sapi mengalami stres atau kelelahan sebelum dipotong, maka kandungan glikogen pada otot akan menipis, sehingga konsentrasi asam laktat yang terbentuk tidak bisa membuat pH mencapai angka 5,6. Nah, bila pH akhir lebih tinggi, misalnya 6,2, maka daging akan terlihat lebih gelap, keras, dan kering. Ini dikenal dengan istilah dry, firm, dark. Nah, untuk itu, pada minggu yang lalu kita menceritakan bahwa saat penyembelihan hewan, itu hewan harus terhindar dari stres. Ini jawaban dari minggu kemarin bahwa kenapa harus diistirahatkan terlebih dahulu supaya hewannya tidak stres, karena saat hewan stres dan melakukan pergerakan yang lebih banyak, maka kandungan glikogen akan menipis. Dan setelah kita mendapatkan bahan daging, dagingnya akan menjadi gelap ya warnanya, lebih keras dan lebih kering ya, yang disebut dengan DFD ini. Warna gelap pada daging ini dicatat berhubungan dengan daya ikat air, water holding capacity, yang lebih tinggi dari normal. Dengan tingginya daya ikat air tersebut menyebabkan keadaan serabut otot menjadi lebih besar dan lebih banyak cahaya yang diserap daripada yang dipantulkan oleh permukaan daging. Ini yang menyebabkan daging terlihat lebih gelap. Bila proses pasca rigor mortis berlangsung lebih cepat dan pH akhir yang dicapai lebih kecil dari 5,6 atau misalnya menjadi 5,1, daging akan terlihat pucat, lunak, dan berair atau yang dikenal dengan istilah pale soft exudative atau PSE. Pada kondisi ini, struktur jaringan otot akan renggang yang berhubungan dengan rendahnya daya ikat air, menyebabkan lebih banyak sinar yang dipantulkan daripada yang diserap oleh permukaan daging. Hal inilah yang menyebabkan daging terlihat lebih pucat. Selain dari karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak, ada mineral dan vitamin yang terkandung di dalam daging. Komposisi kimiawi daging lainnya adalah mineral dan vitamin, jumlahnya 1%. Daging merupakan sumber vitamin B kompleks, yakni B2, B1, B2, niacin, B6, dan B12. Sedangkan mineral yang terdapat pada daging adalah zat besi dan zinc. Daging merupakan sumber penting vitamin B12 karena vitamin ini tidak terdapat pada makanan nabati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan vitamin B12, maka kita harus mengkonsumsi makanan-makanan hewani ya, yang berbahan hewani. Vitamin B12 berfungsi untuk pembentukan sel-sel darah merah dan sistem fungsional saraf. Nah, demikianlah pengetahuan bahan daging ya yang sudah kita bahas. Semoga dari pembahasan ini mahasiswa akan paham dan dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau juga nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan pada saat evaluasi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.